Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Kita bertemu lagi pada Vikon keempat atau terakhir pada pelatihan blok kelompok 6. Untuk pemateri pada malam hari ini adalah Bapak Betua Anugrah, dan untuk moderator Bapak Milkul Musawir, dan saya di sini sebagai host. Baik, saya akan membacakan tata tertib video conference. Yang pertama, materi dan peserta dapat mulai bergabung 30 menit sebelum Vikon dimulai untuk tes audio. Yang kedua, hindari penggunaan dua perangkat Vikon dalam satu room. Yang ketiga, peserta dimohon menonaktifkan mikrofon ketika masuk room dan selama Vikon berlangsung. Yang keempat, selama pemateri menyampaikan materi, dimohon untuk tidak gaduh. Yang kelima, peserta akan diberikan kesempatan bertanya kepada pemateri dengan cara mengajukan izin bertanya di kolom chat. Yang keenam, penanya akan dipanggil dan dipersilakan bertanya sesuai dengan urutan di kolom chat. Yang ketujuh atau yang terakhir, host berhak mengeluarkan peserta dari ruang Vikon jika peserta tidak mengikuti tata tertib. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Betua Anugrah. Dan saya akan mempersilahkan Bapak Milkul Musawir untuk waktu dan tempat. Saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada Ibu Firda atas waktu dan kesempatannya. Selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam Bapak Ibu, peserta pelatihan blog sebagai media pembelajaran pada sesi keempat malam ini. Pada sesi keempat malam ini saya yang akan bertindak sebagai moderator. Jadi saya ingatkan, tidak bosan-bosannya saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu. Nanti pada saat materi selesai menyampaikan materi, Bapak Ibu akan dipersilahkan untuk bertanya dengan cara mengisi di fitur chat dengan cara izin bertanya, dan jangan lupa untuk sentuhnya pilih ke everyone agar semua peserta dapat membaca pertanyaan Bapak Ibu. Lalu jika Bapak Ibu terkendala di audio, Bapak Ibu bisa langsung menuliskan pertanyaannya. Lalu sekian dari saya, langsung saya kepada Bapak Betua Anugrah untuk penyampaian materinya. Dipersilahkan waktu dan tempatnya. Ya, terima kasih untuk Bu Firda dan Pak Milkul atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Selamat malam Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Betua Anugrah yang akan mencoba untuk sharing atau membimbing atau mereview materi pada sesi keempat yang ada pada MOC. Pada malam ini kita akan membahas mengenai tentang templating, tetapi tidak secara terlalu detail. Mungkin nanti hanya kita akan berkaitan dengan yang sudah diberikan di MOC, yaitu nanti kita akan mencoba untuk memberikan sebuah menu, mengganti template, dan coba untuk mengoprek pada bagian tata letak. Apabila Bapak dan Ibu yang sudah ada yang mempunyai tips and trick atau cara-cara yang sangat bagus, dipersilakan untuk sharing di pada malam hari ini. Saya hanya akan review yang ada di MOC. Untuk Bu Firda, bolehkah saya mendapatkan, sudah bisa di-share presenter Bu? Sudah ya Bu ya? Baiklah, di sini kita sudah masuk kepada materi ke-6, yaitu tentang mengubah templating. Apa-apa saja yang akan kita lakukan pada saat mengubah templating, saya akan coba menjelaskannya dari awal, dari pertama kali kita mulai untuk upload dan yang lain-lainnya. Jadi saya akan buka blog saya dulu.
sesuai dengan materi, kita akan coba untuk membahas templating di sini. Di sini saya sudah membuka bagian blog saya atau menu blog saya. Bagi para ibu yang memang belum masuk, dipersilakan untuk masuk dulu agar bisa dapat sama-sama mengikuti. Di sini pertama, jika kita sudah mempunyai postingan atau entry data, kita akan coba masuk pada bagian GEM di sini. Di sini ada bagian tema. Bapak Ibu bisa klik pada bagian tema di sebelah sini. Di sinilah yang nantinya kita akan coba untuk mengatur bagaimana template pada halaman blog kita seperti itu. Nanti kita juga bisa pilih beberapa template yang memang sudah disediakan oleh blogger itu sendiri. Yaitu di sini ada beberapa template yang telah disediakan, atau juga kita bisa edit atau custom secara langsung pada bagian sebelah sini. Jadi ini juga bisa nanti apabila Bapak dan Ibu ingin menambahkan sesuatu di sini, ingin menambahkan background, mengganti backgroundnya apa, atau ingin menambahkan warna atau tulisannya menjadi jenis apa. Terus di sini ada judul, title font, yang ukurannya besar seperti apa. Di sini ada header, post, komen, semuanya sudah ada di sini dan bisa diatur di sini. Kita bisa custom di sini juga. Nah, di sini yang akan kita jelaskan adalah bagaimana cara mengganti templating dari blogger ini. Sini saya keluar dulu. Saya kembali ke halaman tema pada bagian blog saya, dashboard blog saya. Setelah itu seperti yang ada pada MLC, seperti tutorial pada MLC, sebenarnya ada banyak template yang telah tersebar di internet. Ya, mulai dari yang premium berbayar sampai nanti yang free pay atau gratis ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kami ada salah satu contoh website yang menyediakan beberapa template yang kiranya nanti dapat digunakan oleh Bapak dan Ibu untuk mencari template-template blog sesuai dengan seleranya masing-masing. Nah, di sini saya menggunakan saya atau kami dari mentor menggunakannya Buya di templates. Mungkin nanti saya akan coba langsung berikan pada kolom chat. Nah, di sini ada berbagai macam template secara gratis, ada juga yang sebenarnya premium. Di sebelah sini ada bagian premiumnya. Nah, ini adalah salah satu website. Kenapa saya bilang salah satu? Karena ada banyak sekali website yang menyediakan template-template secara gratis atau secara berbayar. Jadi biasanya kalau fiturnya berbayar, ada banyak fitur-fitur yang memang disediakan. Di sini kita bisa pilih mulai dari ada responsive template. Apa itu responsive template? Adalah template yang memang dia bisa di-custom ketika menyesuaikan dengan ukuran. Misalkan dibukanya di handphone atau di tablet, dia akan menyesuaikan ukurannya sesuai dengan ukuran layar pada device tersebut. Nah, di sini ada free blogger template, di sini ada SEO, serta untuk optimizer ready template. Ini yang benar-benar dia sudah ramah dengan SEO-nya. Nah, setelah itu di sini juga ada berbagai macam template, Bapak Ibu bisa pilih saja. Namun di sini saya menggunakan template default atau sama dengan yang ada pada di sini. Saya view dulu semuanya. Saya menggunakan template yang sama dengan tutorial pada MLC, yaitu nama template-nya adalah blog Hiamo responsive di sini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa cari template-nya sesuai dengan seleranya, masing-masing. Lalu jika sudah dipilih bisa diklik atau di view. Nah, di sini ada tampilan dari si template-nya. Lalu kita bisa klik live preview untuk melihat secara sementara seperti apa sih nanti blog kita ketika sudah diposting atau template-nya sudah tergantikan. Kira-kira nanti akan terjadi seperti ini template yang kita kurang lebihnya.
Nah, di sini saya menggunakan defaultnya, tapi Bapak Ibu jika ingin di-explore atau ingin menggunakan template-template yang lain, silakan dicari. Tidak harus dari website ini, tapi kami menyediakan atau recommended dari website ini karena memang banyak template-template yang disediakan secara gratis di website ini. Bapak Ibu bisa juga cari di tempat yang lainnya, asalkan dia formatnya adalah Blogger, seperti itu. Ini tampilannya. Setelah itu jika sudah dipilih tadi, kalau live preview itu kita melihat tampilannya secara sementara. Jika sudah, kita bisa download temanya tersebut. Di sini karena saya sudah download, jadi tampilnya di Internet Download Manager saya seperti ini. Nah, di sini kita bisa pilih tempat penyimpanannya. Terserah Bapak Ibu nanti disimpannya di mana. Sini saya coba simpan saya simpan di sini. Saya save as-nya, tapi karena saya sudah mendownload, jadi saya rasa saya tidak belum mendownloadnya lagi. Nah, jika sudah seperti itu, Bapak Ibu dapat kembali lagi pada bagian bloggernya atau dashboard bloggernya. Kita akan pilih menu tema di sini. Di sini ada DOM karena saya menggunakan bahasa Inggris. Nah, setelah itu, jika tadi kita mengcustomnya secara manual, kita melalui customize ini, atau juga kita bisa custom dengan menginput HTML-nya pada bagian sebelah sini, atau juga untuk tampilan mobile-nya, di sini apabila Bapak dan Ibu membuka dari device mobile atau handphone atau smartphone Bapak Ibu, bisa langsung mengeditnya di sebelah sini, tetapi di sini kita akan coba mengupload template yang telah kita tadi download. Dan caranya di sebelah bagian kanan atas seperti yang saya tunjukkan ini ada bagian backup atau restore. Kita bisa klik bagian ini. Setelah itu jika kita ingin membackup tema yang ada sekarang, jika kita sudah suka dan dengan tampilan yang sekarang dan kita ingin backup agar suatu waktu ada hal yang tidak diinginkan, kita sedang explore, coba upload template jadi tidak berantakan lagi, kita bisa langsung download temanya di sini. Setelah itu di bagian pilih file ini adalah file yang akan di-upload ya Bapak Ibu ya. Kita bisa klik pilih file di sini. Lalu kita bisa pilih tadi, nah contohnya di sini yang tadi template yang sudah saya download, namanya Blogger template. Di sini bentuknya zip atau RAR. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan software WinRAR atau WinZip untuk mengkonversinya menjadi folder seperti ini. Caranya mudah dengan cara klik kanan. Jika sudah terinstall ya Bapak Ibu ya, setelah itu bisa ekstrak here atau ekstrak dia sesuai dengan namanya agar menjadi folder seperti ini. Jika sudah kita pilih bagian folder ini, dan yang harus kita upload adalah file XML-nya. Nah, di sini ingat Bapak Ibu, yang harus diupload adalah file XML. Jika di sini ada file TXT, auto installnya ini hanya untuk menginstalnya saja. Jadi kita abaikan yang lain. Jika kita sudah menemukan ekstensi dengan ekstensi XML, berarti ini adalah template-nya. Jadi kita bisa pilih data XML-nya ini, setelah itu klik open. Nah, jika sudah, di sini akan tampil. Maaf, tadi sempat ke cancel. Jika sudah, baru kita upload. Tunggu beberapa saat sampai bloknya terupload seperti ini. Nah, nanti dia akan berubah dan tergantikan menjadi seperti ini. Kira-kira bloknya kita bisa langsung melihat bloknya dengan cara klik view block atau lihat blok pada bagian kiri atas. Di sini saya view blok. Nah, kira-kira tampilannya nanti akan berubah seperti ini. Ini saya ada 2 buah postingan, tidak lebih jadinya. Nanti kalau sudah ada postingan yang lebih, itu akan muncul di bawah seperti itu. Nah, di sini ada beberapa gadget ya, bisa bilang sini gadget yang sebenarnya tidak diperlukan. Contohnya di sini seperti ada desain post yang memang tidak ada kosong. Di sini ada kategorinya. Di sini kategori ini adalah tag yang telah kita postingkan tadi. Di sini text widget yang tidak perlu sebenarnya kita tinggal custom saja. Nah, contoh di sini seharusnya ke atas.
Nah, kita coba akan melihat tata letaknya seperti apa. Kita kembali ke bagian dashboardnya. Nah, di sini ada bagian dashboardnya. Setelah itu kita akan pilih layout. Nah, di sini ada layout. Kalau yang bahasa Indonesia ini biasanya tata letak. Nah, kita bisa lihat di sini ada layoutnya. Kita bisa lihat layout mana saja yang tidak dipakai. Di sini nah, contoh di sini ada sidebar. Tadi kira-kira yang kita tidak perlukan kita bisa lihat lagi. Di sini ada popular post, mungkin kita perlukan. Di sini ada recent post, ternyata tidak kita perlukan. Atau juga kita bisa dengan cara klik pada bagian sebelah sini option, lalu kita klik remove. Ini bisa juga, ini dengan cara cepatnya. Lalu klik OK, atau juga bisa kita lihat dengan pada bagian sebelah sini. Nah, contohnya di sini tadi ada recent post. Nah, ini dari ada popular post, ada recent post. Recent postnya di sini tidak kelihatan, jadi kita hapus saja yang ke bagian HTML ini. Oh, ternyata ganda. Kita lanjut lagi, di sini ada text widget. Text widget di sini kosong, maka kita bisa hapus dari sini. Kita klik edit pada yang seperti yang saya tunjukkan. Sini ada edit, lalu remove, lalu di OK. Lalu kita lihat lagi di sini. Kita coba refresh. Ada block page-nya mungkin kita hapus dulu. Block page tadi di mana block page? Nah, di sini ada blogger page, kita bisa hapus. Remove dulu. Setelah itu kita bisa lihat lagi di sini ada blok arsip, mungkin kita membutuhkannya. Nah, di sini ada dua yang kosong, ada search lagi, ada text. Sini ada kategori, seperti kategorinya kita hilangkan saja. Nah, ini bisa disesuaikan dengan Bapak Ibu, jadi disesuaikan saja untuk tata letaknya seperti apa. Di sini saya coba sesuaikan dulu. Nah, kita juga bisa drag and drop. Di sini ada button yang seharusnya saya letakkan di atas. Maaf, di bagian atas tadi. Sebelah sini, setelah popular post, baru recent post, baru blok arsip. Di sini ada attribution. Nah, sepertinya di sini saya tidak membutuhkan ini. Saya remove. Ada comment system, navigation bar, social media icon. Nah, di sini tags saya jadikan ke atas. Mungkin tagsnya sebelah sini. Setelah recent post, kita coba lihat. Atau juga kita bisa coba preview di bagian sebelah sini. Oh, ternyata ada yang error. Ternyata ada yang error. Di sini saya harus refresh terlebih dahulu. Maka saya modifikasi lagi. Di sini ada menu yang ganda. Saya remove. Ada HTML, saya remove.
Ini saya naikkan ke atas. Set block juga saya naikkan ke atas. Sekarang kita preview, kita lihat tampilannya. Karena search di sini sudah ada, jadi sepertinya saya tidak membutuhkan search lagi. Kita coba preview. Nah, jadi seperti ini. Purpose, purposive. Sisanya sepertinya yang di bawah sini kita tidak perlukan, jadi saya hapus semua yang di bawah. Cara memasukkan hasil pendotan tema tadi. Di sini saya rapikan dulu. Nah, kira-kira seperti itu cara untuk melihat tata letaknya, cara untuk menggantikan atau misalnya tata letaknya ini bisa disesuaikan dengan keinginan Bapak dan Ibu. Jadi tata letaknya seperti apa di sini disesuaikan saja, atau jika ingin menambahkan beberapa gadget lagi di sini bisa diklik add gadget di sini. Nah, ini bisa Bapak Ibu pilih fitur-fitur yang ada di sini. Di sini ada block source, ada mungkin profile atau block arsip yang ingin ditampilkan nanti di sana. Ini bisa dilihat atau disesuaikan. Ada logo juga. Nah, di sini untuk lebih banyaknya lagi, atau kita mempunyai sebuah gadget sendiri. Ini kita bisa klikkan linknya di sebelah sini, kita add by URL. Setelah itu, kalau kita ingin yang lainnya seperti kontak form atau kita ingin sisipkan Wikipedia pada blog kita bisa tambahkan di sebelah sini. Ini nanti disesuaikan oleh Bapak Ibu saja. Saya akan lanjut lagi. Setelah itu, kita akan coba mengganti pada bagian menu bar di atas. Bisa dilihat di sini, saya akan coba save dulu perubahan yang telah saya lakukan. Saya coba akan lihat blog sebelah sini. Nah, di sini ada beberapa menu. Di sini bisa kita gunakan menu-menu tersebut nanti untuk keperluan kita. Menu ini akan kita linkkan pada laman yang telah kita buat. Jadi sebelumnya kita akan coba membuat sebuah laman atau page. Di sini saya klik pada bagian page. Apabila pada menu bahasa Indonesia, di sini adalah laman. Kita bisa klik bagian page. Lalu kita bisa tambahkan bagian page-nya. Nah, di sini semuanya misal about us atau about me, yang isinya nanti kira-kira apa sih introduction atau tujuan dari kita membuat blog ini. Kita bisa tuliskan di sini, atau kita ingin menuliskan tentang si penulis, tentang diri kita sendiri, nanti kita bisa tuliskan di sini. Di sini atau kita bahasa Indonesia saja tentang saya. Seperti ini, kita bisa publish. Lalu kita bisa buat lagi. Jadi sebelah sini nanti
ada home, ada about us atau about me atau tadi tentang saya. Sebelah sini mungkin nanti kita bisa kasih contohnya sumber daya yang misalkan di sini akan kita berikan link-link tentang materi, maksudnya tentang resources atau buku-buku secara elektronik atau tempat link untuk mendownloadnya, atau bisa nanti diberikan link di sini terus kita buat displaynya download seperti itu, terus websitenya apa, nanti kita bisa bikin linknya di sini. Misalkan di sini ada buku silakan buku materi pada halaman ini. Contohnya misalkan saya buat seperti ini. Pertama ada buku ke-1. Klik di sini untuk mendownload. Misalkan di sininya kita bisa bikin link, lalu kita bisa berikan websitenya apa di sini, atau kita mengunjungi Google Drive, nanti kita linkkan di sini. Misalkan di sini saya sebagai contohnya seperti ini, ada buku 1, buku 2, dan seterusnya. Setelah itu saya publish. Nah, jika sudah di sini ada sumber daya, lalu ada lagi misalkan di sini saya membuat pengumuman. Nah, misalkan kita di sini seperti kemarin kita sudah membuat sebuah quiz. Kita setelah membuat sebuah quiz ada pilihan esai yang sebenarnya tidak bisa dinilai secara langsung. Kita ingin membuat satu buah pengumuman, nanti kita bisa kumpulkan pada bagian halaman pengumuman ini. Atau juga nanti kita ingin memberikan informasi kepada siswa kita tentang bagaimana kapan ujiannya dimulai, terus dan yang lain-lain sebagai segala macamnya, kita bisa lakukan di bagian pengumuman ini. Contoh laman pengumuman, sini saya berikan kontennya seperti ini. Publish, mungkin apa lagi yang kita butuhkan? Mungkin satu lagi. Mungkin di sini kita berikan lagi, mungkin sudah cukup ya Ibu, mungkin nanti bisa disesuaikan oleh Bapak dan Ibu ingin membuatnya seperti apa. Perlu saya ingatkan kembali, halaman ini bukan seperti postingan, tetapi kita hanya membuatnya akan per laman seperti ini. Jika kita klik nanti di sebelah sini, misalkan nanti dia akan munculnya laman yang tadi telah kita buat, akan tetapi dia hanya bisa satu kali post seperti itu, satu kali posting saja. Maksudnya bukan satu kali posting, kita bisa edit pada bagian halaman ini, tetapi kita tidak bisa membuatnya lebih dari satu seperti itu. Berbeda dengan postingan yang ada pada bagian home atau halaman utama ini, kita bisa bikin banyak di sebelah sini postingannya. Nah, di sini kita yang tadi ternyata tersave, saya delete saja. Ada 3 buah halaman yang saya buat di sini, ada pengumuman, sumber daya, dengan tentang saya. Nah, nanti kita akan coba tampilkan di bagian sebelah sini. Nah, setelah itu mungkin di sini ada sumber daya, atau juga kita bisa berikan untuk resource kelas atau sumber daya untuk kelas 1, kelas 10 misalkan. Saya publish, saya tambahkan lagi misalkan kelas 11. Bisa dulu.
Kelas 11. Terus ada lagi untuk kelas 12 misalnya seperti ini. Saya buat sebuah lamannya, di sini ada beberapa laman yang nantinya ini akan kita masukkan pada bagian sumber daya di sebelah sini. Nah, di bagian sebelah sini nanti kita ganti ini di sini kan bisnis, internet, market, stok dan lain-lain, ini semua nanti akan kita gantikan dengan yang tadi laman yang telah kita buat. Nah, sekarang cara untuk mengubahnya kita kembali lagi pada bagian menu tema atau templates kalau jika bahasa Indonesia-nya. Lalu kita pilih edit HTML. Nah, sekali lagi saya ulang, pada bagian tema di sini ada edit HTML seperti yang saya tunjukkan. Kita akan coba mengubah kode-kode yang ada dalam sini. Tetapi tidak semuanya, Bapak Ibu harus hati-hati jangan sampai terhapus semua, karena ini adalah bagian yang paling penting pada template kita. Oke, di sini contohnya, misalkan di sini saya ada page bisnis, kita hanya ingin mengedit tulisannya saja dengan linknya nanti. Saya akan cari di sini ada bisnis tulisannya. Kita bisa dengan cara klik Ctrl F untuk mencarinya. Klik dulu pada bagian sini, lalu di Ctrl F. Apabila kita klik pada bagian sini, Ctrl F-nya global semuanya. Jadi kita klik dulu pada halaman atau bagian codingnya. Search business. Nah, di sini kita sudah ketemu. Nah, di sini kita lihat lagi, bisnis ini adalah bagian utamanya. Bagian utama itu dalam artian sebelah sini, sedangkan di sini adalah submenunya. Submenunya ternyata di bagian sebelah sini ini bisa kita gantikan sesuai tadi yang sudah kita buat. Misalkan tentang saya. Nah, tadi tentang saya kita tidak membutuhkan ini pada bagian bawahnya. Kita tidak membutuhkan submenu, jadi kita langsung hilangkan seperti ini. Lalu kita coba preview dulu sebelum kita save. Nah, kira-kira seperti ini akan berubah menjadi tentang saya di sini. Kita coba back lagi. Nah, kita coba edit. Di sini ada tadi tentang saya dan linknya. Kita bisa lihat blog bagian page, sebentar, bisa view bagian page. Nah, di sini ada bagian tentang saya, kita bisa kopikan linknya, lalu kita balik lagi ke tema tadi, kita edit, cari bagian bisnis. Tadi karena saya belum save, jadi masih ada bagian bisnis. Sekarang kita akan coba edit namanya jadi tentang saya. Lalu pada bagian linknya atau kodenya tadi kita tadi tidak membutuhkan ini submenunya, jadi kita hapus. Saya ulangi kembali, di sini ada awalan UL dengan akhiran /UL, dan inilah akan kita hapus mulai dari awal UL sampai akhirnya seperti ini. Ini akan kita hapus semua. Setelah itu baru bagian tentang saya, agar ketika kita klik dia bisa langsung masuk ke halaman tentang saya tadi. Kita bisa kopikan tentang saya ini, alamat linknya semuanya, jangan hanya linknya blog kita saja, tetapi semuanya kita kopikan. Lalu kita bisa klik pada bagian href. Di sini ada href sama dengan ada tanda kutip di sini, di sela-sela ada tanda petik, ada tanda pagar yang akan kita hapus dan kita gantikan link tadi seperti ini. Mohon maaf, saya salah memberikan di atas. Nah, seperti ini kira-kira.
jika sudah, kita save temanya. Lalu kita bisa coba view. Nah, di sini ada bagian tentang saya. Jika kita klik, kita ke bagian tentang saya. Seperti itu kira-kira. Nah, cara untuk membuatnya. Setelah itu bisa kita sesuaikan lagi. Tadi ada resource. Dan di sini pada bagian download sebelah sini, resource-nya atau sumber daya ya tadi ya. Sumber daya atau bagaimana Bapak dan Ibu nanti bahasanya ya, bisa perpustakaan mungkin atau apapun itu. Nah, saya di sini hanya mencontohkannya saja. Nah, di sini kita membutuhkan menu karena tadi kita ada resource untuk kelas 12, kelas 11 dengan kelas 10. Nah, di sini tadi kita bisa ke bagian page, saya buka lagi di sebelah sini. Dia ada sumber daya, kita bisa view, sini ada menu view. Kita lihat lagi, lalu kita kopikan lagi linknya ke Blogger. Tadi di sini ada sumber daya, kita kopikan ke sini. Nah, ini perlu diingat Bapak Ibu, harus diperhatikan titik komanya, jangan sampai ada yang tertinggal seperti ini. Satu, karena ini akan berpengaruh sangat besar ke bawah. Jadi jangan sampai ininya terhapus karena kita ini mengubah kode yang ada di dalam template-nya kita seperti itu. Jika sudah, cari aman, kita save. Nah, di sini ada submenunya. Submenunya di sini kita bisa tadi ada resource kelas 10, 11 dengan 12. Misalkan sini saya kelas 10, saya kopikan supaya cepat. 11 12. Nah, kira-kira seperti ini. Saya coba save. Nah, di sini belum kita berikan linknya. Jadi kita akan memberikan linknya dengan cara pada bagian menu text tadi. Kita coba view satu persatu. Kita kopikan linknya. Setelah itu bagian sebelah sini untuk tadi resource kelas 10. Saya copy, lalu ada kelas 11. Saya cari dulu kelas 11. Saya kopikan lagi, lalu pada bagian sini saya pastekan sampai kelas 12. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita bisa save dan kita bisa view blog kita atau lihat blog kita seperti apa jadinya. Nah, di sini ada sumber daya dan di sini ada sumber daya kelas 10, 11 dengan 12. Tapi di sini ada submenu lagi, katanya Office. Ini kita tidak membutuhkan ini, jadi kita bisa hilangkan. Nah, di sini ada bagian Office. Kita lihat ada submenu lagi katanya. Ada bagian UL ini, UL sampai berakhir UL lagi, tapi jangan langsung dihapus semua Bapak Ibu ya. Kita bisa melihat jika submenu itu berawal dari UL ini dan berakhiran dia UL-nya seperti ini. Apabila kita melihat UL yang ada lagi seperti ini di bawah, ini jangan dihiraukan atau jangan dihapus. Kita lihat yang paling terdekat seperti ini. Sini saya hapus. Tidak akan ada perubahan. Masih hanya ini saja seperti ini. Nah, bagaimana caranya agar yang tadi yang tertinggal di sini. Nah, mungkin ini bisa kita jadikan seperti ini. Lalu kita bisa save, lalu kita bisa view atau lihat lagi blog kita. Tadi ini masih ada, sekarang ini yang terbaru sudah tidak ada lagi. Nah, jadi seperti itu. Kita coba klik bagian sumber daya. Sini ada sumber daya. Nah, tadi ada buku 1, buku 2 dan lain-lain segala macamnya. Nanti di sini bisa kita klik dan kita download misalkan untuk sumber dayanya. Atau kita juga bisa klik di sini ada sumber daya kelas 10, ada kelas 11 di sini resource-nya, ada untuk sumber daya kelas 12.
Nah, seperti itu kira-kira. Nah, jadi kita bisa ulang lagi sampai yang selanjutnya. Saya contohkan lagi di sini untuk yang pengumuman terakhir. Pengumuman itu bisa kita masukkan di. Nah, ini sebenarnya kita tidak membutuhkan ini sampai sini kita sebenarnya tidak membutuhkan. Maksud saya kita tidak membutuhkan ini ya Ibu ya. Paling nanti kita hanya di sini kita jadikan sebagai pengumuman saja. Itu di sini saya hapus. Ini juga kita tidak butuh, jadi saya hapus. Nah, kira-kira sampai seperti ini. Yang bagian fitur ini kita bisa ganti sebagai pengumuman. Jadi segala bentuk pengumuman nanti bisa kita taruh di laman pengumuman tadi. Sini kita bisa lihat page pengumuman, kita view atau lihat. Saya hapus. Kita copy linknya, lalu kita berikan di sini. Saya pastekan, lalu saya save. Nah, di sini sepertinya ada yang salah. Apabila Bapak Ibu sudah berhasil mengkopikan di dalam Nah, sebenarnya tadi ada URL yang tertinggal, jadi URL-nya sebenarnya tidak perlu saya ikutkan. Sini ada link, ini akhirannya seperti ini. Ini kita tidak butuh ini. Kita juga tidak butuh ini. Jadi kita harus sangat hati-hati. Di sini ada keterangan errornya, Bapak Ibu. Line ke 1462 tadi pada kolom ketiga, di sini ada line-nya. Jadi kita bisa cek keadaan merah-merah seperti tadi. Memang agak sedikit sulit untuk mengubahnya. Kita harus mempunyai ketelitian. Nah, di sini saya coba ganti tadi link-nya ini dengan menunya pengumuman. Saya coba save lagi. Nah, sudah tidak ada error di sini. Saya akan coba view blog lagi. Nah, contohnya jadinya seperti ini. Hanya ada home tentang saya, sumber daya dengan pengumuman. Kita coba tes pengumumannya. Nanti pengumuman, kita balik ke home. Menolak lagi, kita bisa ke tentang saya. Di sini ada tentang saya, di sini ada sumber daya, dan di sini ada pengumuman. Nah, kira-kira seperti itulah untuk cara membuatnya. Jika sudah selesai, jangan lupa untuk di-save. Oke, Bu ya. Jangan lupa untuk nanti di-save. Temanya. Nah, kita bisa mengubah. Jadi, apabila Bapak Ibu juga sudah bisa untuk bahasa pemrograman, XML. Ini juga nanti bisa untuk memodifikasi template-nya seperti itu, atau membuat template-nya. Tapi, sementara kita akan coba edit-nya seperti itu. Kira-kira itulah materi kita pada malam hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya share atau saya sharing pada Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu memiliki kesulitan atau pertanyaan, silakan ditanyakan. Mungkin saya akan kembalikan lagi ke moderator Pak Milko. Dipersilakan Pak Milko. Ya, terima kasih Pak Betwa atas penyampaian materi pada malam hari ini. Ya, bagi Bapak Ibu, untuk sesi tanya jawab kami buka. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya dapat menuliskan izin bertanya di kolom chat ataupun pertanyaannya langsung jika Bapak Ibu terkendala di audio. Dan jangan lupa saat bertanya, Bapak Ibu untuk send to-nya dikirim ke everyone.
Ya, saya telah melihat satu pertanyaan di sini kepada Bapak Betua di sini dari Bapak Bambang Trihandoko. Dia izin bertanya kepada Bapak Bambang Trihandoko. Silahkan aktifkan mikrofon untuk bertanya kepada Bapak Betua. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih materinya Mas Batua. Saya sebelumnya sudah mencoba materi ini kan sudah ada di materi. Di MLC Pak ya, sudah ada. Ya, tapi saya kan belum tahu tadi caranya mengubah yang lebih mendetail seperti tadi. Muncul error-error itu. Jadi kalau muncul error itu kita kan nggak tahu bahasa HTML itu kita gimana langkahnya. Kita ulang lagi atau gimana? Oke. Jadi gini Pak ya, kalau untuk terjadi error, biasanya kalau error itu contohnya seperti ini. Nah, di sini ada div class, misalnya contohnya di sini ada kelas, ini warna biru, nah di sini warna merah. Ketika saya hilangkan satu petik di sini, maka semuanya akan jadi merah. Nah, biasanya di sini error nih Pak. Nah, nanti akan tunjukkan errornya itu baris yang keberapa. Misalkan di sini errornya itu adalah baris ke 1468. Kita cek Pak di bagian baris ke 1648. Benar tidak ada yang kurang. Nah, contohnya misalkan di sini. Di sini adalah tanda kutipnya yang memang kurang. Jadi biasanya kalau udah sama dengan, dia ada tanda kutip diakhiri dengan tanda kutip lagi. Misalkan di sini ada ID, jadi dia contoh seperti itu. Misalkan kayak di sini juga Pak. Di sini div diawalinya dengan kurung-kurung awal dan pasti di sini ada kurung-kurung akhir juga. Iya. Nah, kalau memang sudah kesulitan juga dan sudah mentok tidak bisa caranya kita upload lagi langsung dari awal gitu Pak. Jadi ini kita udah susah nih. Kira-kiranya kita bisa langsung upload lagi gitu Pak. Inang baru tahu ini edit HTML Mas Jadwa. Jadi kemarin mencoba terus ada peringatan malah tahu dan saya ganti pada blok permulaan gitu. Kemudian gimana Pak? Kita kan mau menambah suatu baru itu nanti masuknya itu di entry post itu atau ke lamam. Misalnya kita masukkan suatu kuis baru itu kita masuknya kita buat dulu di entry post baru gimana itu prosedurnya? Jadi bisa kita tulisnya di post Pak, nanti kita tulis di post untuk kuis-kuisnya. Setelah itu mungkin di sini kan saya tadi ini tergantung dari nanti Bapak dan Ibu cara untuk pengolahan laman lebih baiknya itu seperti apa. Jadi misalkan saya sudah nge-posting beberapa, lalu saya berikan lagi nanti linknya. Di sini kan kita sudah tes ya Pak ya. Nah tadi saya mempunyai laman yang namanya pengumuman. Nah nanti bisa saya arahkan di sini di bagian laman pengumumannya. Ini bisa nanti saya edit. Nah di sini saya akan kasih link-link yang tadi. Jadi agar si siswa-siswanya nggak kesulitan buat cari blognya. Misalnya kesulitan kan kita ke home ya, terus kita cari ke bawah gitu mana nih kuisnya gitu kan. Nah ini kita bisa kasih satu laman pengumuman, nanti kita bisa kasih linknya. Misalkan di sini klik link di sini, misalkan linknya http misalkan di sini asd.com, contohnya kayak gini. Saya coba update, lalu kita coba saya refresh. Sini di pengumuman. Nah ini misalkan contohnya di sini, nanti dia klik di sini, langsung ke menu ke bagian posting yang ujian kita tadi gitu. Mungkin gitu Pak kalimat. Iya, terima kasih. Iya Pak, sama-sama. Belum tahu seperti ini. Saya kan ke bawah postingan gitu, suruh ke bawah gitu. Iya, jadi iya agak susah. Iya Pak, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dari Bapak Bambang. Selanjutnya di sini kepada Bapak Sulhan Fauzi. Apakah bisa mengaktifkan mikrofonnya?
untuk langsung bertanya. Sepertinya tidak bisa, saya bacakan saja. Bapak Batuah pertanyaannya. Di sini dari Bapak Sulhan Fauzi, pertanyaannya, bagaimana cara mengedit font pada menu atas? Cara mengedit font pada menu atas, maksudnya menu atas itu yang sebelah sini apa ya? Iya Pak. Iya, oke. Mungkin kalau untuk ngedit pada bagian menunya, kita bisa seperti tadi Pak, ke bagian yang cara mudahnya Pak ya, ke bagian tema atau templates, lalu kita customize. Nah di sini kita sesuaikan saja kira-kira nanti yang mana. Di sini ada misalkan tadi saya coba lihat dulu. Nah di sini ada G Suite. Kita bisa melihat pada bagian posting atau jadi kita nanti akan mainannya coba di sini apa ya, di bagian header mungkin kita coba ganti title fontnya atau title colornya juga di bagian testnya kita coba ganti. Jika memang tidak terganti juga atau memang masih belum bisa diganti, memang ada beberapa template yang memang tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan yang sudah diberikan oleh blogger ini. Seperti ini kita bisa ngedit per HTML-nya, cuma agak sangat sulit Pak jika kita menulis atau jika kita mencari pada bagian HTML-nya. Seperti itu paling nanti Bapak bisa coba dicarikan di bagian sebelah sini, di custom secara langsung. Seperti itu Pak. Mungkin seperti itu Pak Milko jawaban saya, atau mungkin Pak Milko mempunyai jawaban lain atau bisa ditambahkan juga Pak. Ya, terima kasih pada Bapak Ketua. Iya. Saya rasa jawaban saya juga sama seperti Bapak. Ya, Iya. Semoga jawaban tadi dapat dipahami Bapak Sulhan. Lalu selanjutnya di sini dari Bapak Krisna Yunan, karena terkena masalah headset, saya bacakan saja pertanyaannya. Iya, baik Pak. Assalamualaikum, saya ingin bertanya, bagaimana cara menambahkan framework Bootstrap pada template box? Terima kasih. Oke, untuk menambahkan template Bootstrap, kita tidak bisa langsung menambahkan template framework ya Pak ya, karena kita harus mengikuti aturan dari CMS ini, content management system ini, dari blogger ini. Jadi kita agak sulit untuk menambahkan framework tambahan untuk bagian CSS-nya. Mungkin kita hanya bisa customize-nya hanya sampai bagian di sebelah sini. Tadi saya sempat melihat di bagian advance. Nah di sini ada bagian advance, ada kita bisa add CSS atau custom CSS di sini. Nah, tetapi untuk menambahkan framework secara langsung ke dalam Bootstrapnya agak sangat sulit Pak, karena di sini dia sifatnya XML bukan HTML. Jadi untuk menambahkan atau menulis tag-tagnya juga lumayan agak sulit. Coba saya kembali lagi di sini, kita coba edit. Nah di sini nanti sebenarnya kita bisa tambahkan ini kalau untuk yang advance ya Pak, bisa kita tambahkan lagi di sini. Misalkan contohnya di sini ada, nah di sini juga ada sudah menggunakan font dari Bootstrap, yaitu font Awesome di sini. Nah mungkin nanti kita akan tambahkan linknya di sini untuk bagian Bootstrapnya, atau mungkin nanti kita bisa pakai tag CSS di sini. Tetapi karena ini XML, jadi sangat banyak tampilan yang ada di sini. Jadi mungkin nanti bisa di custom lagi Pak. Jadi agak sangat sulit Pak. Kalau saya jelaskan di sini dan saya tunjuk satu-satu kelasnya, lumayan lama Pak untuk menjelaskannya, mungkin seperti itu. Jadi, mungkin kita bisa nanti tambahkannya di sini Pak. Langsung kita custom di HTML-nya.
Gimana cara mengembed kita tidak bisa upload, tapi di sini sudah ada yang link CDN-nya. Nah, ini kita bisa tambahkan ini Pak. Pakai ini ke dalam bagian yang tadi, tapi saya tidak recommended karena memang ini kan template bawaan dari Blogger. Nanti jika memang Bapak sudah paham mengenai tentang framework Bootstrap tersebut atau cara penggunaan XML, dipersilakan. Mungkin nanti di sini bisa ditambahkan lagi linknya seperti ini buat style sheet-nya. Nah, di sini ada style sheet, di sini ada ref-nya. Ini adalah plugin dari Bootstrap framework-nya. Nanti mungkin ini adalah kode tokennya, biasanya seperti itu. Nah, lalu nanti bisa ditambahkan tag atau kelas-kelasnya sesuai dengan yang ada pada Bootstrap-nya, seperti itu Pak. Mungkin sini ingin mengubah namanya, terus div-nya, kontainernya atau segala macamnya agak, tapi saya kurang recommended karena agak sangat sulit kalau jika kita mengedit di sini secara langsung. Mungkin Bapak bisa edit terlebih dahulu atau bikin file template XML-nya terpisah, lalu dicoba diedit, lalu dicoba di posting, lalu dicobakan. Setelah itu baru nanti langsung diuploadkan di Blogger-nya jika Bapak bisa bikin template-nya seperti itu. Mungkin itu saja jawaban dari saya, Mas Milko. Ya, terima kasih Pak Betua atas jawabannya. Ya, pada Bapak Ibu, untuk kesempatan bertanya masih dibuka. Jadi jika Bapak Ibu sama-sama pada Bapak Yunan, ya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya dapat manfaatkan fitur chat dengan cara menuliskan izin bertanya untuk langsung bertanya kepada Bapak Betua, ataupun menuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan cara send to ke everyone, agar jika Bapak Ibu terkendala masalah audio. Ya, di sini halo. Ya, halo Bapak Hajir. Ya, mau tanya Pak. Ya, silahkan Pak. Pak Betua, mohon maaf. Iya Pak. Ya, untuk memperoleh macam-macam template, nah itu kita bisa download di mana ya? Mungkin itu aja Pak. Oke, tadi sudah saya berikan linknya di pada kolom chat Pak. Mungkin Bapak bisa scroll ke atas. Di sini ada https guyabittemplates.com di bagian atas. Tadi saya sudah coba share pada kolom chat. Nah, ini contohnya dia seperti ini Pak. Nanti sini banyak pilihan-pilihan template. Nanti tinggal Bapak download, lalu nanti tinggal diupload sesuai tadi seperti yang saya jelaskan. Iya. Nah, gini. Ya, sudah ketemu Pak linknya? Ya Pak, sudah Pak. Iya, oke. Makasih Pak Betua. Sama-sama. Ya, terima kasih pada Bapak Hajar atas pertanyaannya. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Bagi Bapak Ibu untuk manfaatkan sesi keempat pada malam ini, pertanyaannya walaupun pertanyaan dari sesi pertama itu pun tidak masalah Bapak Ibu. Mungkin ada lagi yang ingin saya sampaikan Pak Miko, boleh saya izin menyampaikan sesuatu Pak? Oh, boleh Pak Betua, silahkan. Oke. Nah, jadi mungkin untuk Bapak dan Ibu sedikit saya perjelas lagi. Coba untuk dibacakan course infonya. Kami sudah
Sebentar saya cari dulu. Nah, di sini sudah ada keterangan bahwa pembuatan karya akhir ini akan dilakukan atau dimulai dari tanggal 27 Maret sampai 1 April. Di sini peserta membuat sebuah project box sebagai karya akhir. Di sini ada pengumpulan karya akhir paling lambat adalah tanggal 2 April. Di sini bisa dilihat pengumumannya sampai pengumuman kelulusan yaitu pada tanggal 10 April. Nah, seperti apa saja kriteria karya project box yang harus dibikin oleh Bapak dan Ibu? Bapak bisa melihat lagi pada course info bagian bawah. Di sini ada ketentuan hasil karya. Ini di dalam blok minimal terdapat 3 materi atau artikel pembelajaran. Setelah itu di dalam satu materi terdapat minimal 1 gambar terkait dengan materi tersebut. Lalu di dalam blok terdapat minimal 2 video pembelajaran terkait dengan materi tersebut, seperti itu. Yang keempat ada terdapat evaluasi pembelajaran minimal 5 soal terkait dengan materi yang disajikan. Artinya harus ada kuis pada blok Bapak dan Ibu. Setelah itu terdapat navigasi yang memudahkan peserta didik untuk mengakses materi pembelajaran, yaitu menu-menu yang seperti yang sudah tadi saya jelaskan. Misalkan ada resources atau perpustakaan, ada lagi tadi pengumuman untuk menginfokan atau memudahkan siswa kita agar tidak mencari scroll lagi ke bawah tentang kuisnya. Nanti kita bisa umumkan di situ, atau juga kita bisa umumkan nilainya atau yang remedial atau apapun itu di pada bagian pengumuman. Contohnya misalkan seperti itu. Nah, jadi Bapak dan Ibu silakan dicek tema.org-nya. Jika lupa, di sini sudah ada semua. Mulai dari tanggal-tanggalnya sampai pembuatannya harus seperti apa kriterianya, nanti bisa dicek sendiri seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pak Miko. Ya, terima kasih Pak Betua atas pesannya. Di sini terdapat satu pertanyaan dari Pak Ahmad Bukhari. Halo Pak Ahmad Bukhari. Halo Pak Ahmad Bukhari. Ya, halo. Ya, halo, bisa diperkeras suaranya Bapak? Terima kasih. Ini saya masih ada kesulitan ini dalam menyematkan quiz pada blog. Itu yang pertama. Yang kedua, mengisi kunci jawabannya seperti apa ya, supaya langsung otomatis bisa terkoreksi gitu untuk pilihan ganda, untuk multiple choice. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak untuk. Nah, di sini kita menggunakannya Google Formulir Pak untuk sebagai sarana dalam mengerjakan kuisnya atau sebagai platform untuk mengerjakan kuisnya. Di sini saya buka akun Gmail saya dulu. Ya, bentar. Nah, sekarang sudah. Langsung buka saja. Nah, di sini ada Google Formulir. Saya coba buka. Nanti saya coba sebentar. Saya coba cari yang sudah ada dulu. Lebih baik karena itu sudah lihat semua itu iya cukup banyak Pak.
Takutnya nanti waktunya malah juga tidak cukup karena untuk yang coding seperti ini tadi juga waktunya sudah salah dia banyak. Apalagi ya kelas-kelasnya seperti itu sangat banyak sekali apabila memulai dari awal lagi. Tadi yang di template ini Pak, dan seperti yang di MOC juga disarankan mungkin di sini saya bisa menggunakan Google Formulir agak tahu. Jadi misalkan di sini ada soal satu, di sini dengan judulnya misalkan saya tulis juga soal satu bab 1, misalkan seperti itu. Lalu pada bagian setelan atau setting kita bisa pilih bagian quiz, lalu kita bisa aktifkan jadikan ini sebagai quiz, lalu kita bisa simpan seperti itu. Nah, jika sudah di sini ada pertanyaannya, misalkan 1 ditambah 1 sama dengan berapa. Nah, di sini kita contohnya adalah pilihan ganda, opsional yang pertama sama dengan 1, tambah lagi jawabannya bisa 2, 3, 4. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Lalu kita bisa klik bagian kunci jawaban di sebelah sini. Di sini ada bagian kunci jawaban, Pak. Nah, lalu kita bisa pilih misalnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, setelah itu baru nanti akan ada satu ketika sudah kita edit pertanyaan atau kita bisa kasih poinnya. Misalkan dia bisa menjawab ini poinnya berapa, 10 misalkan. Nah, kalau kita contoh ada lagi di sini. Misalkan 2 tambah 2 sama dengan berapa? Ini ada 1, 2, 3 dengan 4. Nah, ini kita bisa pada bagian kunci jawaban tadi kita bisa masukkan poinnya di sini misalkan 50. Jawaban yang buat kita edit pertanyaan. Lalu sebelah sini juga kita berikan contohnya 50 agar jika kedua soal tersebut sudah diedit. Nah, di sini kita klik wajib isi. ya ini opsional saja kami memberikan Nah, jika sudah seperti ini, baru kita bisa klik pada bagian kirim di sebelah sini. mendapatkan Nah, kita juga bisa berikan atau sematkan tadi pada bagian sematkan HTML seperti ini. Kita bisa salin atau kita bisa tentukan ukurannya berapa. Setelah itu kita balik ke blog, lalu kita bisa pada bagian post. Saya di sini tulis new post. Quiz ke 1, misalkan saya contohnya di sini. Lalu kita bisa klik pada bagian HTML di sebelah sini, Bang. Lalu kita bisa copy pastekan saja semuanya. Lalu kita bisa lihat lagi seperti ini. Di sini sudah ada untuk menyematkannya. Contohnya misalkan seperti ini. Atau di atasnya ingin kita tambahkan sesuatu. jadi silakan disesuaikan saja ini tampilannya seperti apa. Kalau memang Contoh di sini ada tidak perlu menggunakan template 10 large dengan itu tidak memerlukan ada tutup menu seperti itu, bisa menggunakan template terus ke 1. Fontnya saya kasih default, sideboard ini. Misalkan di sini saya tulis lagi normal misalkan dengan teliti, contohnya misalkan seperti itu.
Lalu jika sudah saya publish, ini saya batalkan. Lalu kita bisa view. Ini contohnya seperti ini. Jadi kita bisa langsung mengerjakannya di sini. Contoh 1 tadi jawabannya adalah 1 tambah 1 2 dengan 2 tambah 2 4. Lalu kita bisa kirim. Nah, kita bisa lihat skor. Nah, di sini yang mana yang benar. Nah, seperti itu Pak, kira-kira. Dan poin kita yang kita dapatkan adalah 100. Nah, kira-kira seperti itu Pak untuk Bapak Ahmad Buhori apa ya tadi apa ya? Ya, kira-kira seperti itu Pak. Gimana Pak, bisa ditanya Pak? Ya, terima kasih. Ya, sama-sama Bapak. Ya, terima kasih pada Pak Ahmad Butokhori atas pertanyaannya. Ya, kami masih menunggu Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Bagi Bapak Ibu, silakan dimanfaatkan Vicon ini, karena jika Bapak Ibu bertanya pada grup WA, ada satu pertanyaan ataupun salah satu pertanyaan yang tidak bisa kami jelaskan di WA dan hanya bisa dijelaskan pada saat Vicon. Jadi pada Bapak Ibu dapat memanfaatkan Vicon sesi keempat pada malam ini untuk bertanya. Ya, halo Pak Ketua. Ya, Pak Milko. Jadi karena akan tidak ada pertanyaan, Ya. apakah saya bisa menyampaikan tentang latex yang menjadi PR kita pada saat sesi ketiga semalam? Oh ya, silakan Pak Milko. Ya, terima kasih Pak Ketua. Ya, kepada Ibu Firda. Ya, kepada Ibu Firda, saya mohon akses share screen-nya. Baik Bapak Belum Komisarir, sudah bisa. Masih belum? Baik Bapak, sebentar.
Sudah, Bapak? Ya, terima kasih Ibu Firda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara penyematan rumus-rumus matematika ataupun fisika pada blok. Di sini saya menggunakan kode Cox sebagai tempat untuk membuat rumus-rumus matematikanya. Ya, setelah masuk ke halaman kode Cox, lalu Bapak Ibu bisa memilih equation editor, lalu pilih standalone editor. Di sini merupakan editor dari rumus-rumusnya. Sebelumnya saya akan membuka saya terlebih dahulu. Di sini saya akan memasukkan salah satu contoh dari materi gravitasi. Kita buat entry baru terlebih dahulu. Lalu saya beri nama gravitasi. Untuk artikelnya saya copy paste saja agar mempermudah. Lalu pada saat bagian rumus seperti ini, Bapak Ibu bisa masuk langsung ke kode Cox-nya. Kita lihat rumusnya di sini F sama dengan G, F sama dengan G, lalu ada rumus di sini M1 M2 per R2. Di sini saya akan milih untuk pernya. Sini saya akan pilih kita cari rumus yang sesuai. Saya pilih sini misalnya. Lalu saya pilih lagi untuk agar dia bisa di subscribe M1. Di sini terdapat invalid equation ternyata.
Sebelumnya saya reload terlebih dahulu. Sepertinya bermasalah di koneksi saya. Bagaimana ya, soalnya kalau sudah jelas. Itu kalau misalnya masih ada pertanyaan, silahkan cek saya. Baik, kita semua Pak. Baik, selanjutnya Ibu Nurhaya, mungkin Ibu Nurhaya bisa. Nah, ya, kira-kira seperti ini. Rumusnya F sama dengan G M1 N2 R2. Lalu setelah dikira-kira sudah sesuai rumusnya, maka di sini ubah dulu menjadi SVG. Lalu Bapak Ibu dapat mengcopy kode HTML yang ada di bagian bawah ini. Klik saja di sini, copy. Lalu setelah di copy, balik lagi ke halaman box. Lalu pada halaman box kita masuk ke mode HTML untuk mengembed kode yang tadi. Di halaman box sebelumnya. Lalu saya tambah ke bawah sini. Sebelum copy. Maka setelah di copy, kembali lagi ke mode compose dan tunggu hasilnya. Di sini ini ditutup saja. Selanjutnya ada yang apa yang dimaksud dengan navigasi yang mau saya kurang paham. Penjelasan dari buku
Maaf Bapak Ibu, terdapat kesalahan. Seharusnya gambar yang muncul itu seharusnya seperti ini. Sepertinya terjadi masalah koneksi pada laptop saya. Intinya penggunaan latex di sini atau kode rumus di sini, Bapak Ibu dapat mencontohnya, lalu membuatnya dengan cara mengklik kode-kode rumus yang telah disediakan di sini. Jika Bapak Ibu rasa tidak ada, Bapak Ibu dapat memilihnya ada menu ini. Di sini terdapat banyak rumus-rumus yang disediakan, dimulai dari function, ada sin, cos, tan, ada inverse trig. Di sini ada sin min 1, ada juga log, limit, operator, dan masih banyak lagi. Lalu Bapak Ibu bisa mencontohnya di sini. Dan untuk previewnya, Bapak Ibu dapat melihatnya di sini. Setelah Bapak Ibu rasa sudah betul rumus yang dibuat, lalu Bapak Ibu bisa mengcopy kode HTML yang ada di bawah ini. Mengkopinya ke halaman blog Bapak Ibu pada menu pada mode HTML. Nah, seperti ini. Maka hasilnya akan seperti ini. Memang karena awalnya terdapat masalah koneksi. Misalkan saja seperti ini. Lalu Bapak Ibu bisa publikasikan. Saya batalkan. Lalu kita bisa melihat hasil dari postingan kita. Sebenarnya untuk setelah saya pelajari sebelumnya di semalam, kebanyakan kode latex yang kita gunakan itu akan dikonversi oleh webnya, itu akan menjadi gambar. Jadi kepada Bapak Ibu, memang semua rata-rata kode-kode ataupun rumus-rumus yang digunakan misalnya pada kode cox ataupun latex ataupun di tools ataupun di banyak yang lain, itu rata-rata mereka mengkonversinya atau mengubahnya menjadi bentuk gambar, walaupun kita bisa menyematkannya menggunakan kode HTML. Tapi bisa Ibu cermatkan di sini di kode HTML di sini sudah dibilang ya, di sini merupakan gambar. Di sini terdapat kode gambar yang memang semua dari rumus-rumus yang kita buat itu akan dikonversi menjadi gambar oleh web itu sendiri. Jadi saya rasa jawaban saya bisa memuaskan Bapak Aidin atas pertanyaan di sesi ketiga kemarin. Bagaimana cara penerapannya? Contohnya saja, misalnya di sini kita menggunakan kode cox, Pak bisa membuatnya terlebih dahulu lalu mengembed. Di sini sistemnya mengembed juga Pak, mengembed kode HTML yang telah disediakan oleh kode cox-nya ke dalam blog kita. Saya rasa sekian dari saya. Lalu kita lihat lagi di kolom chat apakah terdapat pertanyaan. Mungkin bisa langsung dijawab saja Pak Milko untuk pertanyaan di kolom chat tersebut. Ini ada dari di sini ada dari Pak Busri Wahyudi yang memang berkaitan dengan latex tadi, yaitu rumus matematika
yang saya buat image dan saya masukkan multiple choice, hasil kurang begitu bagus, area sekitar rumus terlalu besar. Katanya seperti itu, Pak. Oh, ya, terima kasih Bapak Padua, bisa saya sambungkan terus. Untuk Ibu Sri Wahyuni, memang untuk pembuatan rumus yang dijadikan image, di sini saya contohkan terlebih dahulu. Saya Tubuh Sri Wahyuni, di sini saya akan mencari terlebih dahulu soal pilihan ganda. Saya rasa tidak ada, bisa saya buat saja. Di sini misalnya kita bikin contohnya dari sebelumnya. Mungkin dari saja Pak ya, soal satu terus langsung diberikan gambar mungkin seperti itu Pak. Oh ya, bisa. Selagi ambil salah satu rumus yang di sini saja sebagai contoh, misalnya yang FG ini akan kita jadikan dia jawaban di A, kita bisa menggunakan program bawaan dari Windows itu sendiri Bu, yaitu Snipping Tool. Kita bisa menggunakan Snipping Tool untuk membuatnya menjadi gambar. Area merah ini merupakan area batas dari yang akan kita jadikan gambar. Setelah cukup, kita lepas kliknya, lalu maka hasilnya akan seperti ini. Lalu kita bisa simpan terlebih dahulu, file, save as. Saya bikin jawaban A. Lalu di save. Maka untuk opsinya kita pilih upload. Saya upload terlebih dahulu. Maka hasilnya akan seperti ini Bu. Lalu bisa tambahkan opsi yang lain. Di sini dihilangkan saja kata-katanya. Oh, memang tidak sedang. Sini kita tambahkan. Nah, kita akan gunakan gambar yang sama tetap. Kalau Mas Pai mungkin bisa diulang lagi atau bagaimana? Mungkin bisa diulang lagi tadi cara itu bagaimana, karena kalau Pak Mas Pai Di sini kita bikin saja sini tuh yang A, B, C,
dan D. Contoh soal. Mungkin di contoh soal ini juga diberikan gambar mungkin Pak, maksud dari Ibu itu juga. Oh, diberikan gambar. Bisa kita ambil lagi dari sini. Untuk soal. Misalnya gambar segitiga ini akan kita gunakan. Walaupun jawabannya nanti tidak sesuai, masih bisa kita gunakan snipping tool lagi. Snipping tool. Kita crop area yang ingin dijadikan gambar, lalu kita save, lalu buat namanya soal, lalu di sini contoh soal, kita bikin saja sini contoh soal fisika dengan gambarnya, gambar yang tadi telah kita buat. Nah, maka ini merupakan soal. Sebagai contoh, ini merupakan soal, ini merupakan jawabannya. Kita kasihkan di sini jawabannya, misalnya yang B, lalu diedit. Kita kasih poin di sini 100. Maka soal setelah selesai bisa kita pilih kirim, lalu pilih sematkan HTML, lalu kembali lagi kepada Blogger. Di sini saya buat entry baru, lalu masuk ke mode HTML. Untuk mematkan, Bapak Ibu harus masuk terlebih dahulu ke kode HTML agar saat di mode kompos maka akan berhasil. Maksud Ibu Sri Wahyuni tadi, maksud Ibu Sri Wahyuni saya rasa seperti ini. Memang seperti ini Ibu, apa model dari jawaban jika kita memakai gambar. Maka secara otomatis Google Form akan memberikan space kepada gambar kita. Padahal saat kita tadi membuat gambar, itu gambarnya kecil ukurannya. Soalnya tadi jawaban A. Padahal ukuran gambarnya kecil. Itu memang sistem dari Google Form-nya, Ibu. Maka secara otomatis Google Form akan memberikan space kepada gambar yang kita buat. Saya sarankan Bapak Ibu untuk membuat rumusnya menjadi gambar, gunakan saja snipping tool agar mempermudah. Karena memang sistem dari snipping tool-nya seperti ini, Bu. Di sini kan contoh soalnya, di sini ada gambar dari soalnya, lalu ini jawabannya yang bisa kita pilih, misalnya jawaban dari B, langsung dikirim. Saya rasa dulu di sini ada balasan dari Ibu Sri Wahyuni. Iya Bu, memang hasilnya yang diperhatinjau memang sama seperti ini Bu. Karena memang sudah sistem dari Google Form-nya memang seperti itu Bu. Saya rasa sekian jawaban saya, semoga Ibu puas atas jawaban saya. Lalu kita mungkin ini ada pertanyaan lagi, mungkin saya langsung jawab aja Pak Miko. Iya Bapak. Tadi sebelumnya ada Ibu yang bertanya dari Ibu atau Pak Dwi Rubianto. Jadi kata Mas mau tanya,
misal file kita di blog mau diunduh ke orang lain tapi kita komersilkan, caranya gimana sih? Oke, biasanya kalau untuk dikomersilkan ada beberapa tips dan trik juga Bu. Biasanya kalau saya misalnya kita memiliki sebuah materi atau buku yang kita produksi sendiri atau ebook dan kita ingin perjualbelikan, nanti kita bisa bicarakan di blog tersebut tentang buku tersebut. Setelah itu jika memang buku tersebut ingin mereka beli, kita bisa cantumkan harganya dan kita bisa berikan per email, jadi mereka nanti diarahkan untuk mengirimkan email ke kita siapa saja yang mau, dan jika mereka sudah transfer baru kita akan berikan bukunya. Biasanya kalau saya seperti itu cara untuk komersilnya, atau juga bisa nanti dengan menggunakan AdSense upload ke media storage atau platform yang tempat penyimpanan data. Setelah itu bisa dibuatkan iklan, skip ad, atau juga bisa dan yang lain-lainnya. Banyak jenisnya Bu sebenarnya. Dan seperti itu jawaban dari saya. Lalu di sini ada lagi dari Pak Ivan Wahidin. Saya langsung jawab saja ya, Pak ya. Dari Pak Ivan Wahidin, bagaimana menambahkan gambar pada website terbaik nih? Seperti punya Pak Putra. Oke. Mungkin dari Bu Firda bisa memberikan akses presenter pada saya. Iya. Terima kasih Bu. Iya. Pertama saya share screen saya dulu. Nah, mungkin yang ditanyakan seperti ini ya, apa ya? Saya tampilan about me, ada foto saya di sini dengan keterangannya. Nah, di sini bisa kita caranya mengeditnya pada bagian tata letak atau bisa langsung di sebelah sini Pak. Di sini ada tombol option atau edit di sini. Nah, biasanya untuk menghasilkan gambar kita langsung berikan saja gambarnya Pak. Jadi langsung kita copy tekan gambar tadi. Misalkan kita sudah menguploadnya gambar tadi di website mana, itu bisa kita pastekan. Jadi di sini saya ada source-nya ini guys, saya ada dari PBS, ada dari profile Twitter saya, jadi saya langsung pastekan dari profile Twitter saya ke bagian sini. Jadi ke bagian HTML-nya, lalu setelah itu baru saya tuliskan kata-kata seperti itu Pak. Jadi seperti itu untuk cara menambahkan fotonya seperti biasa juga, atau juga bisa melalui pada bagian layout di sini atau pada bagian tata letak. Nah di sini tadi ada bagian about me, kita juga bisa ke bagian sebelah sini lalu diklik edit. Nah kita bisa langsung copy pastekan gambarnya di bagian sebelah sini dengan syarat gambar tersebut sudah diupload di salah satu storage di web. Misalkan di sini saya menggunakan Twitter, foto profil Twitter saya langsung uploadkan di atau copy pastekan di sini pada bagian edit halaman HTML. Setelah itu baru saya save, maka dia muncul gambarnya seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Mulkul untuk jawaban saya kembalikan lagi ke Pak Mulkul sebagai moderator. Ya, terima kasih Pak Betua atas jawabannya. Ya, bagi Bapak Ibu masih ada waktu 3 menit lagi. Bapak Ibu bisa manfaatkan waktu 3 menit untuk bertanya.
Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, walaupun dari materi pertama itu diperbolehkan Bapak Ibu, karena Vicon sesi keempat malam hari ini merupakan sesi terakhir dari Vicon pelatihan kita Bapak Ibu. Jadi saya harap Bapak Ibu dapat memanfaatkan Vicon pada malam hari ini untuk bertanya. Tanya Pak. Ya, halo, dengan Bapak siapa? Bapak Muhajir. Bapak Muhajir. Silakan Bapak Muhajir. Ya, mohon maaf sebelumnya untuk tugas yang nanti kita kumpulkan atau yang kita taruh di blog itu apa aja? Mungkin dari mulai materi, kemudian soal atau insert gambar atau insert video atau yang lain-lain itu. Jadi ketika kita menampilkan blog kita itu sesuai dengan yang diharapkan oleh Bapak Ketua atau Bapak Melku. Masih. Ya, terima kasih Bapak Muhajir. Ya, silakan Bapak Ketua untuk mengulang jawabannya ataupun memberikan jawabannya. Ya, terima kasih Pak Melku atas kesempatannya. Jadi untuk ketentuan hasil karyanya atau tugas akhirnya, Bapak bisa cek di msc.org Pak. Seperti yang sudah kita lihat materi-materi yang ada di msc.org. Setelah itu klik bagian course info di sebelah ini, lalu kita lihat atau cari pada bagian ketentuan hasil karya. Ada bagian sebelah bawah, di sini waktu juga ya. Karena ini hasil akhirnya yaitu tanggal 27 Maret sampai 1 April, bukan itu tanggal 2 April pengambil. Setelah itu ketentuan hasil karyanya ini ketentuannya bisa dilihat di sini Pak. Jadi di dalam blog minimal terdapat 3 materi atau artikel pembelajaran. Setelah itu di dalam satu materi terdapat minimal 1 gambar terkait dengan materi tersebut. Setelah itu di dalam blog terdapat minimal 2 video pembelajaran terkait dengan materi tersebut. Jadi jangan sampai ada videonya tetapi tidak sesuai dengan materi yang telah diajarkan. Setelah itu terdapat evaluasi pembelajaran atau yang biasa sudah kita pelajari, yaitu soal minimal soal terkait dengan materi yang sudah dipostingkan. Setelah itu terdapat navigasi yang memudahkan peserta didik untuk mengakses materi pembelajaran. Navigasi tersebut contohnya itu bisa seperti ini Pak. Ada menu-menu di sini ada tentang saya, di sini ada sumber daya, misalkan di sini ada pengumuman, saya mengumumkan di sini ada kuis dan bisa diklik. Di sini contohnya misalkan seperti itu, nanti bisa disesuaikan dengan blog yang Bapak punya seperti itu Pak. Untuk ketentuannya apabila Bapak lupa bisa dicek lagi di anwase.org seperti itu. Mungkin dari Pak Mikul ada yang ditambahkan Pak? No, saya rasa cukup Bapak. Ya, mana kepada Bapak Muhajir, apakah ada pertanyaan lagi Bapak? Ini yang masih saya belum paham untuk apa terdapat navigasi yang memudahkan peserta itu gimana? Mohon diulangi lagi ya. Ya baik Pak. Jadi untuk navigasinya maksudnya seperti ini Pak. Misalkan kita sudah memposting kuis begitu Pak ya. Kita sudah posting kuis kan biasanya artikelnya jika kita sudah membuat artikel baru, kuisnya itu akan ke bawah. Ketika kita carinya agak susah gitu Pak. Iya. Nah makanya di sini kita bisa berikan menu-menu. Contohnya di sini saya misalkan kita sudah pernah memposting tentang materi-materi yang telah diberikan sebelumnya, kita bisa klik berikan di sini misalkan bagian menu sumber daya, kita di sini bisa ada buku 1 bisa di download langsung, buku 2 bisa di download, atau pada bagian pengumuman karena kuisnya tadi sudah ke bawah atau sudah postingannya sudah lama seperti itu, kita bisa cantumkan di pengumuman ini Pak. Seperti itu. Jadi nanti si anak tersebut dia tidak usah mencari lagi blok-blok yang sudah terdahulu kuisnya di sebelah mana. Jadi nanti mereka kan terbingung. Jadi kita bisa kumpulkan semuanya pada bagian menu pengumuman ini. Misalkan contohnya seperti itu Pak. Nah di sini kan si siswanya jadi lebih dipermudah dengan adanya navigasi di sini.
Atau menu-menu yang ada di sini dipermudah lagi mereka untuk dapat mengakses materi-materi atau kuis yang ada di dalam blog kita, seperti itu Pak. Bagaimana Pak? Berarti ini pengaruhnya dengan template ya Mas ya? Iya, pengaruhnya nanti dengan template. Iya ya. Ya, saya cukup masih. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Kami beri lagi satu kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, maka pikon sesi keempat malam ini akan kami tutup. Ya, saya rasa sudah tidak ada pertanyaan lagi. Untuk sesi keempat ini akan kami tutup. Ya, untuk Bapak Betua, untuk apakah ada penambahan lagi untuk sesi keempat sebelum ditutup sesinya, Pak? Mungkin sudah cukup dari saya, Pak Miko. Oh, terima kasih Bapak Betua. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah mengikuti sesi keempat pada malam ini dan juga telah mengikuti dari sesi 1 sampai sesi keempat. Dan jangan lupa untuk tugasnya Bapak Ibu disuruh Bapak Ibu membuat blog dengan ketentuan yang telah ditentukan di MOOC sebelumnya yang tadi telah dijelaskan oleh Bapak Betua. Saya aku moderator, Emil Kumtawir, moderator dan mewakili Bapak Betua Hanugrah mengucapkan undur diri pada sesi keempat malam hari ini dan mohon maaf jika terdapat kesalahan yang baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja pada sesi 1 sampai sesi keempat pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Firda untuk menutup sesi keempat pada malam hari ini. Kepada Ibu Firda. Baik Bapak Milkul Musawir dan Bapak Ketua, terima kasih. Dari Bapak Betua Anugrah dan Bapak Milkul Musawir mengucapkan selamat atas Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Ibu telah mengikuti pelatihan blog ini. Semoga nanti bisa lulus dan bisa mendapatkan sertifikat. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan apabila ada kesalahan. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.